Bab 925. Akan ada waktu untuk itu. Kecelakaan. Ada begitu banyak kecelakaan, aku tetap saja khawatir. Audrey Han tiba-tiba teringat akan sebuah pertanyaan, malam ini, kamar di rumah sepertinya tidak cukup untuk tidur. Apartemen ini memiliki 2 ruangan dan 3 kamar tidur, satu ditempati oleh dia dan Golden Ye, dan sisa 1 kamar lagi. Anisong, Gita, Arthur Xiao. Dibutuhkan 3 kamar lagi. Hah? Tidak apa-apa, jika tidak cukup tempat, aku bisa keluar dan memesan kamar. Mendengar ini, Audrey Han tidak bisa tidak mengerutkan alisnya. Mereka berlari jauh-jauh dari Tiongkok, makanan malam tahun baru tidak terlalu banyak dimakan, dan meminta mereka untuk menginap di hotel. Tidak melewati tahun baru dengan baik, bagaimana bisa? Tidak bisa, aku akan memikirkan cara. Audrey Han memikirkannya, dan kemudian berkata, begitu, 3 kamar, kamu dan Bibi dan aku tinggal di 1 kamar, Golden Mo dan Glenn bersama Arthur Xiao, sisa 1 kamar untuk kakek Golden dan Paman Yu. Gita, 1 tempat tidur, apakah muat untuk bertiga? Setelah mengatakannya, Gita melirik tempat tidur yang ada di belakangnya, matanya melotot keluar. Ini adalah tempat tidur besar, dan lagi dibuat secara khusus. Jangankan 3 orang, 4 orang saja lebih dari cukup. Gita tidak tahu harus bersikap apa, hanya bisa mengatakan, orang kaya benar-benar menyenangkan. Apakah kamu yakin ingin aku tidur bersamamu malam ini? Lagi pula, situasi ini terlalu tiba-tiba, kurasa kamu dan Golden Ye pasti punya banyak hal untuk dibicarakan. Jadi tadi dia mengusulkan agar Glenn tidur dengannya, adalah karena alasan ini. Dia ingin mengambil Glenn dan memberi sedikit ruang untuk Golden Ye dan Audrey Han, dengan begini mereka memiliki waktu untuk berbicara. Audrey Han tertegun sejenak, memikirkan situasi saat ini, dia dan Golden Ye memang memiliki banyak hal untuk ditanyakan. Tapi, sampai saat ini, dia merasa tidak ada yang bisa dia katakan. Jadi Audrey Han berkata, tidak apa-apa, akan ada waktu untuk itu. Jika ada yang mau dibicarakan, bisa dikatakan nanti, itu sama saja. Tidak harus mengatakannya malam ini. Gita. Baiklah, karena kamu berpikir seperti itu, aku juga tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Tapi, kurasa kita bertiga di 1 tempat tidur itu terlalu gimana, dan lagi. Aku sedikit lapar. Tidak mungkin untuk makan lagi setelah terjadi hal seperti ini. Lebih baik aku tinggal di hotel. Lalu, aku sekalian mencari makan di luar. Orang ini. Audrey Han memikirkannya, bagaimana kalau kita menunggu kakek Golden Ye sadar, lalu kita makan yang lebih sederhana. Lagi pula, belum terlalu malam, makan, lalu duduk sebentar, masih ada waktu untuk mencernanya. Audrey Han tidak lagi bertanya pada Audrey Han, dan langsung berbalik dan pergi dan kebetulan bertemu dengan Anisong yang berjalan keluar dari kamar. Dia melangkah maju, Bibi, bagaimana dengan Tuan Besar? Mendengar pertanyaannya, Anisong meliriknya, untuk apa kamu segugup ini? Dia bahkan ingin memisahkanmu dengan Golden Ye. Kamu masih peduli dengannya. Mendengar ini, Audrey Han tertegun, lalu menurunkan matanya dan berkata dengan lembut. Tidak peduli bagaimanapun, dialah orang yang menyelamatkan Golden. Aku berterima kasih padanya, tidak ada yang lain. Anisong menatap Audrey Han dengan tenang, dan tersenyum tipis. Golden Mo benar-benar tidak salah memilih orang. Audrey Han yang di depannya adalah orang yang tahu budi. Meskipun Jerry Yuchi melakukan hal-hal yang membuat orang kesal, tapi Audrey Han malah mengabaikan ini semua, ini karena dia hanya memikirkan hal yang penting. Dia sangat mengaguminya dalam hati. Karena jika itu adalah dirinya, dan bertemu dengan kakek yang sekeras kepala ini, berdasarkan sifatnya maka mungkin dia telah meledak. Dan lagi, tidak mungkin memikirkannya sedalam itu. Tapi Audrey Han memikirkannya. Kalau begitu, tidak ada yang bisa Bibi katakan.
Oh benar. Audrey Han memberitahu pengaturan malam ini pada Anisong. Setelah mendengarnya, Anisong langsung menggeleng kepala, tidak perlu meninggalkan tempat untukku. Aku telah memesan hotel, bukankah sia-sia saja jika tidak tinggal di sana? Dan lagi, Jerry Yuichi orang tua itu juga tidak akan tinggal di sini. Kamu cukup atur tempat untuk Gita dan Arthur. Tapi, tidak ada tapi-tapian, setiap orang punya pilihannya sendiri, jadi mereka akan melakukan apa yang mereka mau. Sudah mengatakan sampai seperti ini. Audrey Han juga sungkan untuk berkata lagi. Dia hanya bisa menelan kata-kata yang keluar dari bibirnya. Segera, Jerry Yuichi sudah bangun. Setelah bangun, dia terbaring di atas tempat tidur, menatap langit-langit yang asing, tidak bergerak. Setelah Hansen melihat dia sudah bangun, dia bergegas mendekat. Tuan besar. Mendengar suara itu, Jerry Yuichi tanpa sadar menoleh ke arah sumber suara itu. Tuan besar, apakah Anda baik-baik saja? Melihat Hansen dan melihat kembali pemandangan di depannya ini, Jerry Yuichi mengedipkan mata, bertanya, di mana aku? Hansen. Tuan besar, apakah Anda lupa apa yang baru saja terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Jerry Yuichi merasakan kilauan lampu di depan matanya, suaranya bergetar. Apakah tadi bukan mimpi? Anak yang mirip dengan Golden Ye itu, benarkah? Dia Jerry Yuichi, punya cicit. Dia merasa ini benar-benar tidak nyata. Tuan besar, ini bukan mimpi. Hansen terbatuk pelan, Tuan Muda Goldie dan Nyonya Muda telah memiliki seorang anak berusia sekitar 45 tahun, dan lagi sama persis dengan Tuan Muda Goldie. Yang paling penting, Nyonya Muda sekarang juga sedang hamil, dan lagi tadi aku mendengar perkataan Nona Ani, janinnya sepertinya tidak sehat, menunjukkan tanda-tanda keguguran. Mendengar ini, Jerry Yuichi melebarkan matanya, apa yang kamu katakan? Apakah ada tanda-tanda keguguran? Bagaimana ini bisa terjadi? Itu adalah cicit masa depannya. Jerry Yuichi ingin segera duduk, tapi tulangnya sudah terlalu tua. Hansen mengulurkan tangan untuk membantunya bangun dari tempat tidur. Jerry Yuichi tergesa-gesa berjalan keluar, Hansen hanya bisa berkata, Tuan besar, Anda jangan cemas. Nyonya Muda baik-baik saja sekarang. Bukankah tadi kamu mengatakan? Baik-baik saja, Nona Ani telah memeriksanya, dia adalah dokter. Mendengar ini, Jerry Yuichi menghela napas lega, dan kemudian mengingat apa yang baru saja terjadi, apa yang terjadi padaku. Tuan besar terlalu emosional, jadi pingsan. Apakah terlalu emosional? Jerry Yuichi mengingat akan Glenn, tidak bisa menahan diri untuk menepuk tangan itu. Aku benar-benar telah memiliki cicit. Iya. Hansen tersenyum berkata, kali ini, Tuan besar tidak akan menghentikan Tuan Muda bersama dengan Nyonya Muda kan? Mendengar ini, raut wajah Jerry Yuichi berubah, dan berkata dengan tegas. Hansen. Tuan besar, apa yang Hansen katakan adalah dari lubuk hatiku. Dulu Anda merasa dua orang ini putus nyambung, jadi ingin mencarikan pasangan baru untuk Tuan Muda Goldie. Tapi sekarang, mereka memang saling mencintai, dan lagi telah memiliki anak. Jika saat ini mereka berpisah, maka itu benar-benar terlalu tidak manusiawi. Hansen tidak berani mengatakan kalimat ini. Tapi sangat jelas Jerry Yuichi telah menduga apa yang ingin dia katakan selanjutnya. Raut wajahnya menggelap, berkata, apakah aku itu disebut memisahkan? Apakah kamu melihat mereka goyah sedikit pun? Bersambung.